Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Hidayatullah Razak. NIM saya 8041704332. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pasar tradisional dengan pasar digital. Yang pertama-tama kita harus menjelaskan pengertian pasar tersebut. Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Yang kedua, pasar digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Jadi perbedaan pasar tradisional dengan pasar digital yaitu kalau pasar tradisional kita bisa langsung melakukan transaksi kepada penjual dan melakukan tawar-menawar, sedangkan pasar digital kita hanya perlu di rumah untuk memesan barang tanpa perlu keluar rumah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang membedakan pasar tradisional dengan pasar digital. Yang pertama, biaya pencarian. Di sini biaya pencarian pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital rendah. Kenapa gitu? Karena pasar tradisional kalau ingin mencari barang harus pergi ke toko atau tempat penjual, sedangkan pasar digital menggunakan handphone, membuka aplikasi shop untuk mencari barang, lebih efisien pasar digital. Yang kedua, biaya transaksi. Di sini biaya transaksi pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital rendah. Kenapa gitu? Karena di pasar tradisional masih melakukan transaksi dengan uang tunai, sedangkan pasar digital melakukan transaksi dengan secara online bila menggunakan aplikasi banking atau semacamnya. Yang ketiga, penundaan kepuasan. Di sini penundaan kepuasan pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital juga tinggi kecuali untuk barang digital. Kenapa gitu? Karena di sini pasar tradisional kita bisa mengecek barang bagus atau tidaknya, jadi kita bisa langsung lihat kualitas barangnya. Kalau di pasar digital saat kita ingin membeli barang contohnya seperti handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya, kita tidak tahu kondisi barangnya. Saat sampai barulah kita tahu kondisi barangnya. Kemudian yang keempat, biaya menu. Di sini biaya menu pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital rendah. Kenapa gitu? Karena di pasar tradisional biaya menu atau pengubahan harga itu sangat memungkinkan terjadi karena pedagang bisa menaikkan kapanpun, sedangkan pasar digital untuk melakukan pengubahan harga sangat sulit. Yang kelima, penentuan harga dinamis. Di sini penentuan harga dinamis pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital biayanya rendah. Kenapa gitu? Karena di pasar tradisional penentuan harga dinamis masih tidak merata. Contohnya saja di penjual A menjual parfum 10.000 dan di pasar B menjual parfum dengan harga 20.000. Sedangkan di pasar digital panutan harga dinamisnya hampir sama. Kemudian yang keenam, diskriminasi harga. Di sini diskriminasi harga pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital biayanya rendah. Kenapa gitu? Karena di pasar tradisional hampir sama dengan penentuan harga dinamis. Terus yang ketujuh, segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini pasar tradisional harga tinggi sedangkan pasar digital biayanya rendah. Karena di pasar tradisional penetapan konsumennya rata-rata dewasa sedangkan di pasar digital remaja atau dewasa. Itu yang ke-8, biaya penggantian. Biaya penggantian di sini biaya penggantian pasar tradisional tinggi sedangkan pasar digital rendah. Kenapa gitu? Karena pasar tradisional untuk biaya penggantian
kecil karena kita langsung mengecek barang, sedangkan pasar digital untuk biaya penggantiannya mungkin terjadi karena barang yang kita beli tidak tahu kondisi barangnya seperti apa. Contohnya kita beli baju ukuran L sedangkan yang datang ukuran M, dan itu pun bisa melakukan penggantian barang. Terus tuh yang ke-9, pengaruh jaringan. Di sini pengaruh jaringan pasar tradisional lemah sedangkan pasar digital kuat. Mengapa gitu? Karena di pasar tradisional tidak menggunakan jaringan atau tidak menggunakan internet, karena kita langsung datang ke toko atau pasar tersebut. Sedangkan di pasar digital, internet sangat penting untuk melakukan transaksi jual beli. Terus yang terakhir, disintermediasi. Disintermediasi di sini pasar tradisionalnya tinggi sedangkan pasar digitalnya rendah. Kenapa gitu? Karena di pasar tradisional tidak mungkin adanya perantara, sedangkan di pasar digital kemungkinannya sangat tinggi adanya pihak ketiga karena tidak bertemu langsung atau tidak bertatap muka. Itulah sekian dari presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq.